Halo teman-teman, kembali lagi bersama Titik Film. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba merangkum alur film berjudul Chennai Express rilisan tahun 2013. Film yang dibintangi oleh aktor yang bagi kalian pecinta film dari negeri Vrindavan pasti telah mengenalnya. Benar sekali, dia adalah King of Bollywood Shah Rukh Khan yang akan berperan sebagai Rahul. Yang dalam film bergenre action komedi ini bercerita tentang seorang pemuda yang mendapatkan wasiat untuk membuang abu jenazah kakeknya ke Sungai Rameswaran yang letaknya di ujung kota India. Yang dalam perjalanannya ia jatuh cinta dengan anak seorang mafia dari daerah India Selatan. Apakah Rahul mampu mendapatkan restu dari orang tua gadis yang dicintainya? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke ulas alur filmnya. Di awal film diperlihatkan aktor utama dari film ini bernama Rahul yang sedang merencanakan liburan ke Goa bersama teman-temannya. Tapi yang menjadi masalah buat Rahul adalah kakeknya. Iya, kakeknya tidak akan menyetujui Rahul ke Goa untuk berlibur. Sebagai tambahan, Rahul merupakan anak yatim piatu yang sejak kecil Rahul hanya tinggal bersama kakek dan neneknya saja. Lanjut, Rahul yang dipanggil oleh kakeknya untuk menanyakan hadiah apa yang akan diberikan oleh Rahul di hari ulang tahunnya. Kakeknya merasa senang dengan hadiah pemberian Rahul yang berupa tongkat kriket yang langsung ditandatangani oleh Sachin, yang mana kakek Rahul sangat mengidolakan Sachin. Bahkan tidak pernah terlewatkan setiap pertandingan yang dimainkan oleh Sachin, hingga di sebuah pertandingan di skor 99 Sachin gagal dalam memukul bola. Semua merasa kaget, tak terkecuali neneknya Rahul. Namun dugaan Rahul salah mengenai neneknya, yang ternyata neneknya kaget bukan karena permainan Sachin, melainkan kakeknya telah meninggal dunia di usia yang belum genap ke 100 tahunnya itu. Namun dalam situasi yang berduka itu, konyolnya Rahul dan teman-temannya tidak mengurungkan niat untuk liburan. Mereka tetap melanjutkan rencana mereka berlibur ke Goa. Di sore harinya Rahul mencoba meminta izin pada neneknya untuk berlibur ke Goa. Namun ternyata mendiang kakeknya sudah berwasiat pada Rahul untuk membuang setengah abunya di Sungai Rameswaran dan setengahnya lagi di Sungai Gangga yang akan dibuang oleh neneknya sendiri. Dan pada malam harinya Rahul menjadi bingung mengingat arah dari Sungai Rameswaran yang letaknya berlawanan dengan kota Goa, tempat tujuan liburan mereka. Di sini Bobby menawarkan pada Rahul untuk menaburkan abu kakeknya di sungai yang ada di Goa. Toh ujung-ujungnya abunya akan mengalir ke sungai yang ada di Rameswaran. Rahul pun setuju dengan rencana Bobby itu. Keesokan harinya Rahul mengubah rencana awal mereka dikarenakan neneknya berencana mengantar keberangkatan Rahul, sehingga Rahul akan menaiki kereta dengan tujuan Rameswaran. Namun ia akan berhenti di stasiun Kalian untuk melanjutkan perjalanannya ke Goa. Di stasiun, neneknya merasa bingung dengan Rahul yang malah memesan kereta Chennai Express, kereta yang bukan menuju ke Sungai Rameswaran. Namun Rahul berdalih bahwa ia masih ingin berlama-lama dengan kakeknya dengan cara memutar kota terlebih dahulu sebelum ke Rameswaran. Neneknya pun percaya dengan apa yang dikatakan oleh Rahul. Setelah itu dengan perasaan bersalahnya Rahul tetap pergi menggunakan kereta Chennai Express. Setelah sampai di stasiun Kalian, Rahul yang sudah ditunggu teman-temannya malah meninggalkan abu kakeknya di kereta. Karena itu dengan cepat Rahul kemudian mengejar kereta itu untuk segera mengambil abu kakeknya kembali. Namun sesaat sebelum Rahul turun, ia melihat seorang gadis yang sepertinya ketinggalan kereta. Dengan mengulurkan tangannya, Rahul pun menarik gadis itu. Namun ternyata nggak cuma gadis itu saja. Ada beberapa pria besar yang mengejar kereta itu juga. Dan karena terlalu lama tanpa disadari, Rahul terjebak di kereta bersama 4 pria dan 1 gadis cantik itu. Rahul yang ditelepon memberitahu teman-temannya bahwa ia akan berhenti di stasiun selanjutnya. Ia juga mengatakan bahwa di hadapannya terdapat gadis cantik yang siap untuk dijadikan sebagai seorang istri. Rahul berani berkata seperti itu karena dia kira gadis cantik itu tidak bisa berbahasa Hindi. Setelah menelpon teman-temannya, Rahul mencoba merayu gadis itu dengan bernyanyi. Namun nyanyian Rahul juga dibalas dengan bernyanyinya gadis itu yang ternyata dia juga bisa berbahasa Hindi. Dengan masih bernyanyi, gadis itu menyampaikan bahwa dia sedang diculik oleh keempat preman tersebut.
Diketahui gadis ini bernama Namina atau biasa disebut Mina. Sambil bernyanyi, Mina meminta dipinjamkan HP milik Rahul. Mina berniat menelpon temannya untuk membantu melarikan diri dari keempat pria tersebut. Namun sesaat sebelum Mina menelpon, HP Rahul malah diambil yang kemudian dilemparkan keluar kereta. Dengan spontan Rahul mengancam keempat pria tersebut yang telah berani membuang HP 39.000 rupiahnya itu. Bukan mereka yang takut, sebaliknya nyali Rahul pun menciut ketika ditodong dengan senjata-senjata milik mereka. Mereka pun kembali duduk manis di dalam kereta. Dan tak lama setelah itu kondektur kereta pun datang dan meminta tiket terhadap mereka. Yang tentu saja hanya Rahul yang mempunyai tiketnya. Rahul kemudian mencoba memberitahu kondektur itu bahwa keempat pria tersebut membawa senjata tajam. Dan masih sambil bernyanyi, Rahul juga menyampaikan bahwa mereka tengah menculik gadis yang ada di hadapannya. Mengetahui itu dengan sikap, kondektur itu merampas senjata mereka dan kemudian disuruh untuk mengikutinya. Dengan pedenya Rahul merasakan selamat dari ancaman mereka. Tetapi setelah kondektur kereta itu dilempar ke sungai, nyali Rahul pun kembali menciut. Dan masih di dalam kereta, Rahul yang tengah dibuat bingung oleh Mina, yang mana preman itu menurut ketika disuruh oleh Mina mencarikan makanan. Di sini diketahui ternyata keempat preman tersebut adalah anak buah dari ayahnya Mina yang bernama Durgaswara, orang yang paling dihormati dan ditakuti di wilayah yang bernama Komban. Dan yang membuat Rahul semakin terkejut adalah ayahnya ternyata juga seorang mafia di India Selatan. Dan sekedar informasi, Rahul sendiri berasal dari India Utara. Baik secara adat ataupun bahasa, sangat berbeda dengan wilayah India Selatan, tempat tinggal Mina. Mina juga memberitahukan pada Rahul alasan kenapa dia kabur dari rumah. Jadi ia kabur dari rumah karena mengetahui bahwa dia akan dijodohkan dengan anak seorang mafia bernama Tanggabali, yang mana itu akan memperluas wilayah kekuasaan ayahnya. Singkat cerita, di keesokan harinya, kereta berhenti di salah satu stasiun. Rahul yang melihat kantor polisi langsung meminta pertolongan pada polisi, dan untuk sekian kalinya Rahul pun dibuat terkejut, yang ternyata polisi itu juga malah kerap dengan para preman tersebut. Dan karena bingung, Rahul kemudian menanyakan secara langsung terhadap Mina. Mina membenarkan yang tentunya polisi di sini mengenal mereka karena wilayah ini sudah masuk ke wilayah kekuasaan ayahnya. Karena kehabisan akal, Rahul pun meminta tolong pada Mina bagaimana caranya untuk kabur dari mereka. Tapi sebagai syarat, Mina pun meminta pada Rahul untuk selalu mengangguk setelah sampai di desa Komban ketika Mina memberi sebuah isyarat terhadapnya. Singkat cerita, mereka pun tiba di desa Komban. Di sini diperlihatkan banyak sekali orang-orang yang menunggu kedatangan mereka dengan berbagai senjata tajamnya. Tak lama kemudian muncullah ayahnya Mina yang bernama Durgaswara, pemimpin dari mereka semua. Di sini ayahnya Mina bertanya mengenai alasan kaburnya Mina dari perjodohan. Mina mencoba membohongi ayahnya bahwa ia telah jatuh cinta pada seorang pemuda, yang mana pemuda tersebut adalah Rahul yang tengah bersamanya. Dengan isyarat yang diberikan oleh Mina, Rahul pun menganggukkan kepalanya. Semua kaget dan mengangkat senjata mereka. Namun ayahnya Mina lebih memilih membawa Rahul ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Rahul disambut cukup hangat oleh keluarga Mina. Lanjut di keesokan harinya, ada polisi dari daerah bernama Punjab yang sedang berkunjung ke rumah Durgaswara. Setelah itu polisi yang diketahui bernama Samsir menghampiri Rahul. Ia menyampaikan atas permasalahan Rahul yang pasti akan berhadapan dengan Tanggabali, pria berbadan besar dan sangat tangguh. Dan benar saja, tak lama kemudian Tanggabali pun datang ke rumah Mina. Ia ingin melihat sosok Rahul yang menjadi pujaan hatinya Mina, dan sekaligus akan menantang duel 1 lawan 1 di malam harinya, yang pemenangnya akan menikah dengan Mina. Rahul yang tidak mengerti apa yang dibicarakan Tanggabali hanya mengangguk mengiyakan apa yang Tanggabali bicarakan, sehingga dianggap oleh Tanggabali merupakan tanda Rahul setuju untuk berduel dengannya.
Dan setelah dijelaskan oleh Samsir, Rahul pun menyesali atas kecerobohannya itu. Malam harinya pun tiba. Duel yang mempertemukan Tanggapali dan Rahul pun akan segera dimulai. Bukan film India namanya jika tidak ada adegan bernyanyinya, walaupun itu di situasi yang sangat menegangkan. Joget pun diakhiri dengan Rahul yang membanting botol minumannya dan menghampiri Mina yang padahal mereka mempunyai rencana untuk kabur di malam itu. Tak hanya itu, Rahul yang masih teler itu pun malah mengecek ayahnya Mina dan Tanggapali. Rahul mencoba mengelabui mereka dengan mengajak balap motor menggunakan motor KLX-nya itu. Namun nyatanya, itu semua adalah rencana Rahul untuk kabur dari tempat itu. Tetapi sesaat Rahul hampir berhasil kabur, dia malah terjatuh dari motor karena masih dalam keadaan mabuk. Samsir yang melihat itu langsung membawa Rahul ke sebuah kamar. Namun alangkah kagetnya Rahul ketika bangun sudah berada di sebuah kapal, yang ternyata kapal itu merupakan kapal milik penyelundup yang akan mengirim solar ke Sri Lanka. Lanjut dengan kapal mereka yang didatangi dan ditembaki oleh Angkatan Laut India. Mereka akhirnya berhasil diringkus. Rahul yang merasa aman hanya bisa ketawa ketiwi di hadapan para tentara-tentara itu. Namun karena Rahul tidak membawa KTP, Rahul pun ditangkap juga. Scene yang cukup membuat sedih. Refugee, Mina ki life ka ek naya chapter. Sesampainya di tepian, Rahul mencoba menjelaskan bahwa dia sebelumnya pergi dari desa Komban. Dan pada saat prosesi pernikahan Mina akan berlangsung, tiba-tiba mobil tahanan datang dan berhenti tepat di depan tempat ijab kabul itu. Dan kakaknya Rahul yang ternyata dibawa kembali ke keluarga Durgaswara. Dan akhirnya Rahul pun ditinggalkan di desa Komban. Rahul mencoba tetap kabur dari tempat itu dengan cara menodongkan senjata ke arah mereka. Bukannya mereka takut, Rahul malah jadi bahan tertawaan mereka. Rahul yang kesal kemudian menyandera Mina untuk kabur dari tempat itu. Tanggapali yang berusaha menghentikan Rahul malah terlempar ke comberan itu. Setelah mereka berhasil kabur cukup jauh, tiba-tiba mobil mereka mogok yang sampai mengeluarkan asap. Ketika mereka sedang ribut, Rahul tanpa sadar menendang mobil yang sampai mobil itu berjalan sendiri ke arah sungai. Dan kemudian mobilnya tercebur dan tenggelam. Disitulah akhirnya mereka berpisah karena memiliki pemikiran dan tujuan masing-masing. Rahul yang berjalan sendiri mencoba meminta tolong pada supir truk kayu itu. Tapi karena berita Rahul yang membawa kabur Mina telah menyebar, supir itu pun menolak untuk menolong Rahul. Dan pada akhirnya Rahul meminta bantuan terhadap Mina kembali. Mina pun mengajak Rahul ke sebuah desa terpencil yang bernama Desa Vindamba, di mana desa ini bukan salah satu wilayah kekuasaan ayahnya ataupun wilayah Tanggapali. Mina pun mencoba berbicara pada penduduk desa setempat. Rahul yang selama ini merasa dibohongi oleh Mina pun lebih memilih menggelengkan kepalanya. Dan ketika Mina memberi syarat yang kedua, Rahul malah memutarkan kepalanya, yang mana penduduk desa malah mengangkat Rahul dan membawa ke sebuah rumah. Rahul kemudian menanyakan, yang mana Mina menjawab bahwa pertanyaan pertama mengatakan bahwa mereka kawin lari dan Rahul tidak akan meninggalkannya. Dan yang kedua, Mina mengatakan bahwa Rahul sangat kelelahan karena terus menggendongnya di perjalanan. Karena lelucon yang dibuat Mina, Rahul pun tanpa sengaja menyinggung ibu Mina dalam mendidiknya. Yang diketahui ternyata ibu Mina telah meninggal dunia. Di sini Rahul pun menceritakan dirinya yang sudah ditinggal kedua orang tuanya di usia yang baru ke-8 tahun. Dan semenjak itu Rahul hanya tinggal bersama kakek dan neneknya. Menjelang tidur, Rahul menolak tidur di bawah dan malah merayu Mina agar mau tidur di sampingnya.
Tak mau kehabisan akal, Mina kemudian memberitahu Rahul bahwa ia mempunyai kelainan pada saat tidur, yang mana Rahul tidak mempercayainya. Tengah malam pun tiba. Rahul bangun dengan suara misteriusnya itu. Dan ternyata itu adalah suara Mina yang seperti sedang kesurupan. Rahul yang kaget mencoba membangunkan Mina, yang justru Rahul ditendang pantatnya dan terpental hingga ke bawah. Dan di pagi harinya Rahul yang tengah terpesona pada Mina dengan pakaian khas Hindinya itu, yang ternyata hari itu ada sebuah upacara untuk memperingati pasangan yang telah menikah. Dan upacara tersebut adalah menggendong istri mereka untuk menaiki 300 anak tangga agar sampai ke kuil yang berada di atas. Sebelum mulai, Mina meledek Rahul bahwa ia akan berhenti di tangga yang ke-50. Rahul berkata bahwa jangan pernah sekali-kali meremehkan kekuatan orang biasa. Dan benar saja, Rahul dengan kekuatan cintanya mampu melewati 300 anak tangga dengan menggendong Mina. Dan sesampainya di kuil, Rahul pun diberi selamat oleh pendeta bahwa pasangan yang berhasil menaiki 300 tangga akan dianugerahi umur yang panjang dan cintanya akan tetap bertahan sampai 7 generasi. Upacara tersebut diakhiri dengan Rahul yang meletakkan tanda merah pada Mina. Di sini sepertinya Mina mulai menaruh hati pada Rahul dan Stop dulu, copyright. Scene kembali pada Rahul yang sedang berkemas untuk meninggalkan desa itu. Rahul ingin segera mengakhiri sandiwaranya sebagai suaminya Mina. Mina mencoba mencegahnya karena nggak mau menyakiti hati penduduk desa yang sudah sangat baik terhadap mereka. Tapi Rahul tetap pada pendiriannya yang tetap mau meninggalkan desa. Bahkan Rahul menitipkan apu kakeknya itu pada Mina. Di tengah perjalanan Rahul pun menyesal dan ingin kembali lagi pada Mina. Mina yang tengah kecewa dibuat kaget pada keadaan Rahul yang kembali dengan tangga Bali dan anak buahnya itu. Rahul kemudian bernyanyi Hindi untuk berusaha mengambil parang yang ada di belakangnya itu. Tapi mereka dikejutkan dengan tangga Bali yang ternyata bisa berbahasa Hindi juga. Tangga Bali pun langsung mengambil parang yang akan digunakan oleh Rahul. Namun sebelum mereka ditangkap, penduduk desa langsung membantu Rahul dan Mina. Dan bukan itu saja, Rahul pun diberi kontak mobil untuk segera melarikan diri dari sana. Namun sebelum pergi, Mina masuk kembali ke rumah untuk mengambil apu kakeknya Rahul. Scene dilanjutkan dengan Rahul yang telah sampai di Sungai Rameswaran. Dan scene pun berganti di malam harinya yang mana Mina pamit pada Rahul yang akan tinggal bersama teman kecilnya dulu di kota Pune. Rahul pun mencoba membujuk Mina untuk tinggal bersamanya di kota Bombay bersama neneknya. Pagi pun tiba, Mina yang tengah kaget pada Rahul yang malah kembali lagi ke kota Komban. Mina mencoba membujuk Rahul untuk kembali melarikan diri. Rahul yang merasa lelah terus-terusan lari dari masalah, langsung berbicara pada ayahnya Mina. Dan Rahul di sini mengatakan bahwa kalau dia tidak akan pernah bisa menjadi ayah yang baik untuk Mina. Itu dikarenakan dia mempunyai sikap yang egois terhadap anaknya. Tak hanya itu, Rahul pun mendekati tangga Bali. Di sini Rahul pun mencoba menantang duel tangga Bali dan membuat pernyataan bahwa jangan sekali-kali meremehkan kekuatan orang biasa. Dan alasan Rahul melakukan itu semua adalah karena Rahul telah mencintai Mina. Dan tiba-tiba Rahul pun dipukul oleh anak buahnya tangga Bali dari belakang. Tak hanya itu, Rahul pun langsung dikeroyok habis-habisan oleh mereka. Bermodalkan cinta dan semangat, Rahul pun mencoba bertahan dari serangan mereka. Tak hanya itu, dengan sekop pasir, Rahul pun berhasil menyerang balik mereka semua. Tapi serangan Rahul pun terhenti setelah ditahan oleh tangga Bali. Di sini Rahul pun dihajar habis-habisan oleh tangga Bali.
Dan setelah mendapatkan banyak pukulan, Rahul pun akhirnya tumbang. Atas nama cinta, Rahul pun bangkit setelah mendengar cerita Mina. Dan ketika Tangga Bali menoleh, dengan telak dia pun ditampol oleh Rahul. Dan di sini Rahul mendominasi dalam pertarungan sengit itu, baik itu dengan botol ataupun kompor gas. Dan ketika Tangga Bali sudah terpojok, Rahul pun hendak menebasnya. Beruntung Rahul masih bisa menahan amarahnya. Tangga Bali yang masih berdiri lagi pun lebih memilih menyerah dan mengatakan pada Rahul bahwa walaupun badannya lebih kecil, tapi keberanian dan semangatnya lebih besar daripada dirinya. Dan atas apa yang dilakukan oleh Rahul, ayahnya Mina akhirnya menyetujui hubungan mereka berdua. Ya, Mina-vukum Kalyanam. Dan film pun berakhir. कहते हैं हमारे भारत देश